Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Asbahna asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Amin ya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang tidak pernah Allah berhenti memberikannya kepada kita selama kita hidup. Kita hidup itu tanda bahwa Allah memberikan nikmat. Jika Allah sudah menghentikan nikmatnya sesaat saja, maka kita bakal mati. Kita masih hidup pagi hari ini, Allah masih hidupkan kita. Allah masih bisa memberikan kesempatan untuk kita untuk mengumpulkan bekal pulang kita. Karena sesungguhnya manusia diciptakan, kita semua ada di bumi ini dalam keadaan hidup ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain kecuali Allah ciptakan kita, Allah hidupkan kita untuk beribadah kepadanya. Sehingga nikmat rezeki itu hak sebagai bekal kita hidup untuk beribadah kepadanya. Dan sehingga ketika tidak dipakai untuk ibadah, maka nikmat-nikmat itu dipakai untuk tidak ibadah, berarti kita kufur terhadap nikmat. Begitu saja permainan hidup kita ini. Allah tugaskan kita untuk beribadah dan Allah bekali kita dengan nikmat-nikmat adalah sebagai bekal kita ibadah. Namun ternyata jika hidupnya tidak dipakai untuk ibadah, maka itu termasuk kufur nikmat. Inna adzabi lasyadid. Jika kufur terhadap nikmat, maka azab Allah itu menunggu. Dan itu sangatlah pedih azab Allah. Nah, azab Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang memang kufur terhadap nikmat itu bukan hanya berupa bencana. Mungkin sebelumnya kita doakan terlebih dahulu saudara-saudara kita khususnya yang ada di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan daerah-daerah yang lain. Sekarang sudah mulai Jawa Barat, ya, banjir, Bale Endah, dan beberapa tempat yang lain pun sudah terjadi banjir. Di Jawa Tengah, di Karanganyar, itu sudah terjadi banjir besar yang luar biasa. Jawa Timur juga dengan Gunung Semeru meletus. Belum lagi di Sulawesi, NTB, hampir daerah-daerah sekarang terjadi bencana-bencana yang sesungguhnya jika bencana alam tersebut itu bukanlah sekedar tiba-tiba terjadi bencana, pasti ada sebab. Sudah nampak kerusakan di langit dan di bumi karena ulah manusia. Bencana-bencana seperti itu pasti ada sebab yang dibuat. Ya. Beda dengan gempa. Ya.
yang menghasilkan tsunami, itu benar-benar Allah memberikannya. Karena tidak ada yang bisa memprediksi gempa, tidak ada yang bisa memprediksi tsunami. Tapi banjir, longsor, itu pasti ada sebab manusia yang membuat kerusakan tersebut. Nah, kita doakan mereka semua yang khusus di Sumatera ini, teman-teman yang sudah berada di sana itu, yang memiliki pengalaman sebelumnya, itu ternyata ini lebih dahsyat daripada tsunami Aceh. Dampak kerusakannya itu lebih dahsyat. Kalau tsunami itu hanya air, sedangkan ini dihantam oleh jutaan gelondongan yang menghantamnya itu, dan sudah bau busuk Pak, tumpukan-tumpukan gelondongan itu, yang ini mungkin tidak terekspos di media, ini hanya orang-orang relawan yang sudah berada di sana, itu benar-benar menyaksikan yang mengerikan gitu. Mengerikan, ya namanya media mungkin hanya terbatas, ya terbatas untuk mengambil gambar dan video. Tapi orang-orang yang berada di sana yang memang datang sebagai relawan itu, yang melihat di satu titik dan titik yang lain itu dahsyat. Tak terbayangkan bisa seperti itu. Daya rusaknya itu lebih parah dan jangkauannya juga lebih jauh, lebih luas dibandingkan tsunami. Tsunami mungkin hanya beberapa kilometer dari pesisir pantai, sedangkan ini jauh dari pantai, itu menyebar ke seluruhnya, daerah-daerah yang dari dataran tinggi menuju rendah itu terdampak yang sangat luar biasa. Dan mereka sudah mencium bau busuk yang sangat menyengat. Berarti di tumpukan-tumpukan kayu itu, termasuk mungkin di dalam lumpur-lumpur yang tingginya bisa 2-3 meter, lumpurnya itu sudah banyaknya mayat, dan kemungkinan ya lebih dari 5.000 Pak. Sekarang ini hampir mendekati 1.000 orang, dan itu pun yang terdata, yang mendapatkan laporan. Banyak yang satu keluarga hilang, yang mungkin tidak terdata. Karena ada di Aceh saja ada 3 kampung yang hilang. Rumah-rumahnya hilang, sudah tertimbun lumpur, dan juga orang-orangnya nggak ada. Jadi Masya Allah ya, ini sebelumnya kita ikut berempati dan juga memberikanlah doa minimal untuk saudara-saudara kita yang terdampak di Sumatera, khususnya yang mengalami dahsyatnya banjir air bah yang luar biasa begitu. Dan itu sudah jelas penyebabnya adalah ulah manusia, karena penebangan hutan yang begitu luar biasanya, ya. Banyak hutan yang hilang karena memang pertambangan dan juga hendak ditanami sawit, ya. Tapi Allah turunkan hujan yang akhirnya alam tidak bisa lagi menahannya, ya terjadilah musibah bencana. Ya, rakyat yang mengalami, dan secara pribadi dan juga mungkin teman-teman aktivis itu, Allah ya, sungguh biadab, sungguh suatu tindakan yang sangat keji, yang memanfaatkan musibah bencana ini untuk pencitraan. Ya, sampai Ustadz Adi Hidayat pun sudah berkomentar tentang hal ini, untuk para elit jangan memanfaatkan ini semua untuk pencitraan.
ini yang busuk gitu ya, yang keji sekali ini ya, yang dipakai untuk penciptaan. Karena ini musibah yang begitu luar biasa. Dan kenapa aneh gitu? Aceh saja dulu yang dampaknya sekitar Aceh itu sudah menjadi bencana nasional. Ini nggak mau. Ya kenapa? Kalau Aceh pemicunya gempa. Yang tidak ada orang yang bisa memprediksi gempa. Kalau gempa itu qadarullah. Ya. Pemicunya tidak ada kecuali Allah yang menghendaki, yang sehingga mengakibatkan tsunami. Ya, meskipun secara tidak langsung pasti ada sebab, ya, tetapi bukan berupa fisik. Itu dinyatakan sebagai bencana nasional. Sedangkan sekarang dampak kerusakannya bagi yang benar-benar sudah menyaksikan sekarang, menginvestigasi, sudah banyak yang kelaparan sekarang ini karena terisolasi, itu tidak dijadikan sebagai bencana nasional. Dengan berbagai macam alasan ini itu, masyarakat itu sudah tahu, karena ini penyebabnya adalah pembalakan liar yang menjadi keputusan pemerintah sendiri. Makanya nggak mau jadikan bencana nasional. Penyebabnya adalah itu. Jadi tidak mau, sehingga semuanya melaporkannya yang bagus-bagus saja. Ini ya, gimana lagi ya, kita mengalami ujian seperti ini ya, dalam kepemimpinan negara kita ini ya. Kita bisa berdoa kepada Allah dan juga memberikan bantuan, support yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di sana. Ini bencana yang luar biasa ya. Kita doakan mereka, semoga orang-orang yang mungkin menjadi korban dan meninggal, jika mereka muslim, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, dan kepada keluarga yang mungkin masih ada, diberikan kekuatan, kesabaran ya, untuk tetap dalam keadaan istiqomah dengan keimanannya mereka ya. Bagi orang beriman, ini adalah bagian daripada ujian hidupnya, hingga Allah memberikan kesabaran, kekuatan kepada mereka. Dan kita juga diberikan kemampuan untuk bisa membantu mereka, apa yang kita bisa lakukan apapun untuk saudara-saudara kita di sana, dan segera bisa pulih. Dan Masya Allah ya, keajaiban pun Allah tunjukkan ya, sungai-sungai sekarang berubah menjadi jernih, lebih jernih daripada biasanya dengan seketika. Sekarang tuh semua sungai-sungai di sana yang tadinya membawa lumpur, gelondongan kayu, dan air bah yang begitu dahsyat, sekarang dilaporkan yang berada di sana melihat keanehan, keajaiban yang luar biasa. Air itu menjadi jernih. Kejernihannya seperti di negara-negara Eropa, di Swiss gitu mereka katakan. Sangat jernih. Ya, tiba-tiba begitu. Ya, biasanya ini ya masih lumpur gitu ya, masih banyak ini. Dan beberapa kalangan ulama mengatakan bahwa ini Allah sedang menunjukkan bahwa bencana kemarin itu bukanlah sekedar karena curah hujan yang tinggi, ya, bukan hanya karena penyebabnya adalah hujan, tetapi ingin menunjukkan bahwa penyebabnya adalah ulah manusia. Dan Allah dengan seketika merubah air itu menjadi bersih, bahwa sebenarnya Allah tidak menginginkan itu terjadi. Ini hanya untuk menunjukkan saja kepada dunia bahwa sudah terjadi pembalakan yang ugal-ugalan di Sumatera sana. Ini menjadi pelajaran penting. Dan juga yang kita tidak boleh lupa, pasti ada penyebab secara ruhiyah, tidak secara fisik.
Kita ingat sebulan yang lalu ada kejadian apa di Sibolga? Pembunuhan orang musafir di masjid. Ini para ulama ya berkomentar juga, apakah ini Allah murka gitu. Karena orang yang musafir beristirahat tidur di masjid, kemudian dianiaya sampai meninggal oleh beberapa pemuda-pemuda di sana. Apakah ini penanganannya sudah ditegakkan secara adil atau tidak? Karena ini adalah kezoliman besar yang dilakukan di masjid. Apakah ini juga menjadi bagian murkanya Allah di tempat, di daerah yang sama seperti itu, yang menjadi sumber bencananya itu? Beberapa ulama ini menarik kembali kejadian itu. Ya, jangan-jangan Allah murka karena mungkin penegakannya, hukumnya tidak adil atau apa, sehingga terjadilah bencana. Namun yang kita harus perhatikan adalah azab Allah itu bukanlah berupa bencana seperti ini. Ada yang lebih besar, ya, bencana yang lebih besar. Orang-orang yang dikasih, satu kaum yang diberikan bencana-bencana alam seperti ini, ya, mungkin sebagian orang mengatakan itu adalah hukuman atau azab dari Allah atas perilaku manusia, ya. Tetapi kalau diberikan bencana yang seperti ini, banyak yang akhirnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan istighfar. Diberikan gempa juga astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi ada bencana yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Azab terbesar, laknat Allah terbesar kepada kaum ataupun kepada seseorang adalah ketika dicabutnya hidayah dan taufik, dijauhkannya dari hidayah dan taufik, sehingga apa yang mereka lakukan itu, ya, tanpa hidayah dan tanpa taufik, jauh dari Allah. Mungkin tidak berupa bencana, malahan kesuksesan, kelihatan makmur kaumnya, orangnya diberikan kesuksesan, harta terus diberikan, ya. Tapi dia semakin jauh dari Allah. Itu sebenarnya azab. Dan ini dikatakan kalau di kitab Al-Hikam, ya, Ibnu Athaillah itu menjelaskan bahwa azab terbesar itu bukanlah bencana, tapi istidraj. Karena dia merasa baik-baik saja, sehingga tidak lagi mendekat kepada Allah, tidak ibadah. Kenapa? Karena ukurannya dia sukses. Ya. Dia baik-baik saja, negerinya juga baik-baik saja, kaumnya juga baik-baik saja, diberikan harta terus diberi melimpah, tapi dia jauh dari Allah, tidak ibadah kepada Allah. Itu sebenarnya azab yang terbesar. Inna azabil syadid, itu adalah itu. Mungkin kita melihat, ini dahsyatnya bencana ini, melihat begini. Karena bisa jadi yang sebenarnya azabnya ada yang jauh dari tempat bencana yang negerinya makmur. Jadi musibah atau azabnya bukanlah kepada orang-orang yang terkena bencana. Bisa jadi orang yang baik-baik saja, tapi di dalam hatinya tidak ada terenyuh sedikit pun melihat bencana-bencana yang terjadi itu. Mereka cuek aja, tidak peduli dengan itu semua. Tidak menjadikan pelajaran bencana itu. Malahan dijadikan sesuatu komoditi pencitraan untuknya. Sama sekali tidak tersentuh hatinya. Itu sebenarnya azab yang terbesarnya bukan ke kaum yang terjadi musibah alam, bencana alam. Mungkin kepada orang tersebut. Karena Allah menjauhkan dari hidayah dan taufik. Itu azab yang pedih itu.
dijauhkannya dari hidayah dan taufik. Ini musibah, itu bencana, itu azab, itu laknat yang Allah berikan terbesar kepada seseorang. Itu istidraj. Istidraj. Karena dia akan semakin jauh, tidak punya empati, tidak punya simpati, tidak ada punya rasa lagi dia. Semua yang terpikirnya hanyalah dunia saja untuk dirinya. Bukannya membantu dengan keikhlasan, dengan memberikan yang terbaik, tapi menjadi komoditi pencitraan saja untuk hal itu. Itu sebenarnya yang diazab bukan mereka yang terkena bencana alam, yang diazab orang ini. Dan itu azab terpedih, terberat, laknat Allah paling besar. Itu istidraj. Hati-hati. Orang yang dikasih bencana alam, dia akhirnya ingat kepada Allah. Tapi orang yang dikasih istidraj, dia tidak ingat kepada Allah. Malah semakin dia tidak beriman, jauh dari ibadah kepada Allah. Itu sebenarnya orang yang diberikan laknat terbesar, itu adalah diberikannya istidraj. Dan dampaknya, laknat juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu kaum, satu daerah, sudah tidak lagi ditemukan tempat-tempat kebaikan. Itu juga laknat itu sebenarnya. Diazab kaum tersebut ketika sudah tidak lagi ditemukan adanya kebaikan. Sudah sulit kita mencari tempat-tempat yang baik. Bahkan mungkin ada orang soleh di situ yang menginginkan lingkungannya, biahnya itu adalah biah yang baik untuk pendidikan anak-anaknya supaya tidak terbawa arus kemaksiatan dan dosa, sehingga menginginkan ada lingkungan, ada sekolah, ada tempat pendidikan yang baik yang mengajarkan kepada kesolehan, ternyata sulit untuk dicari. Gimana atunya sekolah nu alus yang bisa membuat anak-anak jadi soleh? Di mana ya komplek perumahan yang lingkungannya tuh bagus, ya, yang benar-benar membuat kita ini jadi taat kepada Allah? Hese nyari tempat itu juga sama, Pak. Itu daerah tersebut, tempat itu, kaum itu sebenarnya sedang dilaknat oleh Allah. Karena tidak ada lagi tempat kebaikan di dalamnya. Dan itu menunjukkan kaumnya, orang-orang yang tinggal di tempat tersebut, kebanyakannya memang sudah terkena istidraj. Maka sulit untuk mencari tempat-tempat kebaikan, untuk mendidik, untuk membina, khususnya anak-anak kita, nggak ada tempat. Ya. Sekolah susah cari tempat untuk bisa mendidik, membina anak-anak kita, kesulitan untuk mencari itu. Itu juga sama, itu sebenarnya negeri itu, kaum itu sedang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena mayoritas, kebanyakan penduduknya ternyata jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kesuksesan diberikan, kemakmuran, tidak ada bencana, aman, tentram, tapi jauh dari ibadah kepada Allah, maka Allah akan jadikan, Allah angkat keberkahan negeri itu, sehingga tidak ada tempat lagi kebaikan di negeri tersebut, maka itu pun adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini azab-azab yang seperti ini yang sebenarnya, Masya Allah, ya, tidak membuat orang itu jadi ingat kepada Allah. Rasa baik saja, karena nggak ada tempatnya aman, baik, tetapi jauh dari ibadah kepada Allah, sehingga sulit mencari tempat-tempat kebaikan. Di sana banyak maksiat, anak-anak terbawa, di sini banyak maksiat, anak-anak terbawa, sulit itu, ya, untuk bisa menjaga anak-anak kita itu. Itu juga Allah angkat keberkahan dari kaum tersebut, negeri tersebut, sehingga terus yang ada adalah dosa dan kemaksiatan, baik secara nyata ataupun tidak, dan intinya adalah kaumnya
sudah jauh dari Allah, sudah tidak lagi melaksanakan ibadah. Kenapa Abu jelaskan terlebih dahulu ini? Karena ini berkaitan dengan diutusnya Rasulullah SAW. Ya. Kejahiliahan itu, ya, itu bukan berarti mengundang bencana kepada mereka. Ya. Bagaimana kejahiliahan itu artinya sudah tidak lagi cara hidup mereka mengikuti aturan yang Allah tetapkan. Yang disebut jahiliyah itu adalah cara hidup mereka itu sudah semau perutnya sendiri. Sudah tidak ada aturan, tatanan dari Sang Pencipta manusia. Itulah jahiliyah. Agama, mungkin Abu sering sampaikan dulu di pesantren, Gurunda sering menyampaikan, agama itu singkatan. A-nya aturan, G-nya gawe, M-nya manusia. Agama itu aturan, gawe, manusia. Ya, ini hebatnya para ulama-ulama dulu itu untuk bisa menjelaskan, mau dipahami, itu membuat satu kata-kata yang akhirnya mudah dipahami. Agama itu aturan, gawe. Gawe itu maksudnya aktivitas, aturan aktivitas manusia. Supaya lebih luas lagi aktivitasnya kita bisa ganti dengan hidup. Jadi agama itu adalah aturan hidup manusia. Orang beragama pasti mengikuti aturan hidup. Aturan dari siapa? Ya tentunya aturan yang memiliki otoritas terhadap diri kita kalau ini manusia yang menciptakan kita. Aturan-aturan. Itulah agama. Agama apapun, Pak. Mau agama A, agama B, agama C. Saya tidak menyebutkan agamanya. Kalau dia pemeluk agama A, pasti diajarkan dalam ajaran agamanya tentang cara hidup menurut agama A. Dan setiap pemeluk agama A, itu harus mengikuti aturan yang diajarkan oleh agamanya. Itulah manusia. Diatur, makanya Allah menurunkan nabi-nabi itu terus menerus sampai menurunkan petunjuknya melalui kitab-kitab suhuf, wahyu-wahyu diturunkan itu sebagai aturan hidup. Karena Allah yang menciptakan kita, maka cara hidupnya Allah turunkan. Handbooknya ada gitu. Terus nabi-nabi itu bukan 25 ya Pak, banyak, ratusan ribu, bahkan ada yang mengatakan 200.000 sekian nabi itu, yang kita juga kadang-kadang tidak tahu bahwa ada Nabi Samuel, Nabi Yusa, Nabi Yehezkiel, ya itu nabi Pak, ya, nabi-nabi, dan paling banyak dari Bani Israel. Selain itu di luar itu masih banyak nabi-nabi yang lain. Itu kepentingannya adalah ya Allah ingin mengatur dunia ini supaya ada aturan hidup manusia itu. Kalau dia agama B pasti diajarkan di dalam namanya agama, pasti ada aturan yang diajarkan. Kalau agama B pasti diajarkan tentang aturan hidup menurut agama B. Dan sudah seharusnya seyogyanya pemeluk agama B mengikuti aturan yang diajarkan oleh agamanya. Semua agama pasti mengajarkan aturan hidup. Ya, jika agamanya samawi, agama yang memang turun, ya, diwahyukan, pasti ada kesamaan. Pasti ada kesamaan untuk hal-hal yang sifatnya universal dan kemanusiaan, itu pasti sama. Intinya itu. Begitu pula agama Islam. Pasti diajarkan cara hidup. Ya, cara hidup menurut syariat atau ajaran Islam. Dan sudah seharusnya semestinya setiap pemeluk agama Islam itu mengikuti ajaran yang diajarkan, aturan yang diajarkan oleh agamanya, agama Islam. Begitu aturan.
Dan Allah sudah mengatur itu semua, lakum dinukum, pakai din. Din itu maknanya adalah agama, aturan hidup. Lakum dinukum waliyadin, untukmu aturan hidupmu. So, untukku ini aturan hidupku. Begitu. Ini toleransi yang sudah Allah ajarkan kepada kita. La ikraha fid din, pakai din lagi. Tidak boleh memaksakan aturan hidup kepada orang lain yang sudah punya aturan. La ikraha fid din, tidak boleh memaksakan agama atau aturan hidup kepada orang yang sudah punya aturan. Gak boleh. Orang sudah agamanya apa? Agamanya A. Oh, kamu harus ngikutin aturan agamanya seperti agama kami. Gak boleh, Pak. Islam melarangnya itu. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Ya. Jadi nggak boleh. Islam mengatakan biarkan mereka. Ya. Maka Rasulullah SAW tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah. Tidak boleh. Ya. Karena itu adalah tempat agama mereka, melakukan ibadahnya. Jadi aturan-aturan sudah ada manusia ini. Nah, orang yang disebut dengan jahiliyah adalah orang yang tidak lagi mengikuti aturan agamanya. Jika dia agama A, dia sudah tidak lagi mengikuti aturan agamanya. Dia sudah semaunya. Mungkin ingin dengar ceramah juga mungkin. Ya. Dia agama A, tapi sudah tidak lagi mengikuti aturan agama. Itu jahiliyah. Yang begitu tuh. Mereka semaunya membuat aturan-aturan sendiri, semau ya aturan-aturan manusia yang dibikin sesuai dengan kesepakatan semaunya, bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dibuatlah aturan-aturan, bahkan dia pun tidak mengikuti aturan yang sudah disepakati, aturan positif di satu negeri atau hukum-hukum. Semaunya aja hidupnya itu. Hidupnya tuh semaunya aja. Yang penting saya senang, yang penting saya bahagia. Gak peduli orang lain, gak peduli hukum, gak peduli apa. Motor gak pakai helm, misalkan gitu. Semau sirah-sirah saya, cilaka ge saya, gak peduli itu. Nah itu tuh orang-orang yang jahiliyah. Karena tidak mengikuti aturan, apalagi itu berkaitan dengan aturan-aturan syariat, agama. Kalau dia beragama, pasti ada aturan-aturannya. Nah itulah jahiliyah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin untuk kita yang muslim, inna dina indallahil Islam. Pada kalimat lagi din. Nah, aturan. Hanya aturan Islam yang akan mendapatkan ridho Allah. Dan ridho Allah itulah yang mengantarkan surga. Dengan kata lain, siapapun yang mengikuti aturan hidup, cara hidup Islam, dialah yang akan masuk surga. Jalan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan. Ya. Makanya Islam itu adalah agama yang paling fitrah. Ya, kenapa? Karena kita secara fitrah diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Jadi setiap detiknya itu, kita ini, setiap helaan nafas kita hidup di dunia itu harus jadi ibadah, Pak. Harus jadi ibadah. Oleh sebab itu, Islam mengatur seluruh aktivitas di kehidupan kita. Dari mulai cara tidur kita, bangunnya, ke hamamnya, ke toiletnya, apa saja dari apa yang kita kerjakan itu ada aturannya di dalam Islam. Kenapa diatur? Karena ketika sudah mengikuti aturan-aturan Islam, agama atau syariatnya, syariat agama, berarti apa yang dilakukan itu menjadi ibadah. Maka sesuai Islam ya mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka dibuat aturan syariatnya. Siapa saja yang mengikuti aturan syariat Islam,
Dan Islam mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan. Cara motong kuku, cara masuk masjid, cara keluar dari makan masuk ke hamam gimana. Semuanya tuh ada aturannya di dalam Islam. Agar apapun yang dilakukannya itu jadi ibadah. Agama fitrah apa Islam. Ayo nama ayah nu nyeletuk. Cenah lieur lah Islam teh loba pisan aturan. Ini segala diatur. Ya kudu diatur. Kaku pisan cenah agama teh. Ini segala diatur. Dia mengatakan itu berarti dia tidak mengerti dengan hakikat penciptaan. Iya, Islam itu mengatur semuanya. Sendi-sendi kehidupan, apapun yang namanya hidup, itu ada aturannya di dalam Islam. Karena Allah menghendaki jika kita hidup kita ini apapun yang kita lakukan ini sesuai dengan aturan-aturan syariat agama, maka itu akan bernilai ibadah. Kalau kita apapun yang kita lakukan ini jadi ibadah, maka sesuai dengan tujuan penciptaan. Ini mah malahan nggak mau diatur. Cenah ribet lah Islam teh cenah ini loba aturan Islam mah. Ini segala diatur sesuai aturan teh. Akhirnya makanya muncullah orang-orang yang tidak mengerti tentang agama, akhirnya dijadikan Islam itu hanyalah untuk ritual ibadah saja. Padahal Islam tidak berbicara tentang ritual ibadah. Islam berbicara tentang aturan hidup. Dan Islam mengatur seluruh aturan hidup. Jadi kalau tidak mau diatur dengan aturan Islam, nggak usah jadi Islam, Pak. Kasarnya begitu, Pak. Kalau dia jadi Islam, ngikuti aturannya supaya jadi ibadah. Terus tidak mau diatur, ya itulah jahiliyah. Semaunya sendiri. Itulah yang disebut jahiliyah. Nah, Rasulullah SAW itu diutus, ya, adalah untuk menyempurnakan itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ya. Akhlak itu adalah yang terlihat keluar. Al-khuluq itu yang aktivitas keseharian kita. Al-khuluq. Tapi al-khuluq itu bersumber kepada as-suluk. Maka kita bisa lihat bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Karena agama Islam ini ditentukan bagi manusia, ya, hudan linnas, bagi petunjuk bagi manusia. Tapi yang Rasulullah ajarkan ternyata awalnya adalah akidah. Karena ternyata al-khuluq itu harus bersumbernya dari suluk, dari jiwanya, dari dirinya. Dan dirinya itu harus dengan akidah, dengan keimanan dimiliki. Maka dakwah Rasulullah SAW kita bisa lihat bagaimana 13 tahun di Mekah itu adalah menanamkan nilai-nilai akidah. Dan inti dari akidah adalah tauhid. Karena kalau suluknya sudah baik, ya, maka yang keluar adalah kebaikan, akhlaknya baik. Maka cara hidupnya dia akan baik. Sesuai, baik itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Aturan syariat. Kalau dirinya sudah baik. Nah, ini muncul pertanyaan, ada nggak yang dirinya tuh busuk? Ya, tidak baik, hatinya itu busuk lah. Ya. Akhlaknya tapi baik. Ya, terlihat baik, ya, wah, kelihatan baik situ akhlak, menyapa, empati, simpati, angkat karung beras, misalkan gitu ya, seperti Umar. Bedanya Umar bin Khattab itu dalam keadaan sepi, nggak ada siapa-siapa, Pak. Ya, kelihatan baik, bisa jadi, Pak. Hanya ingin terlihat. Nah, itu bukan akhlak yang begitu. Ya, itu pencitraan. Ya. Tapi kalau hatinya sudah baik, suluknya sudah baik, yang dibina dengan keimanan, maka akhlaknya pasti baik. Karena tidak ada. Ya, kalau dirinya baik tapi akhlaknya buruk, nggak ada. Yang ada hanya orang gila dan sinetron main. Nah, gitu.
Tapi kalau ada kelihatan baik, wah akhlaknya dia bagus, padahal hatinya busuk, ya itu pencitraan. Maka itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak agar cara hidup kita sesuai dengan aturan Allah. Maka yang diperbaikinya itu bukan akhlaknya, tapi suluknya, akidahnya. Yang diajarkan oleh Rasul adalah tauhid terlebih dahulu, akidah dulu 13 tahun. Dan karena itulah Rasulullah akhirnya dimusuhi di Mekah oleh saudaranya sendiri, oleh keluarganya sendiri, oleh pamannya sendiri. Sampai Masya Allah, Pak. Ya, Abu Lahab itu ya, menikahkan anak-anaknya itu kepada anak-anak Rasulullah. Ruqayyah dan Ummi Kulsum itu dinikahkan dengan anak-anak Abu Lahab, papanya. Abu Lahab kalau dulu itu kan pernikahan itu hanya untuk strategis, Pak. Bukan hanya karena suka, karena untuk strategis. Ya, dia anak raja, anak orang kaya, supaya nanti mengukuhkan kekuatan maka nikah gitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi itu, ya, itu melahirkan anak-anak yang sampai besarnya itu perempuan. Setelah menikah dengan Khadijah, ya, Khadijah usia 40 tahun, Rasulullah 25 tahun, itu dikaruniai anak. Sampai usia 40 menjelang akan Nabi itu diberikan anak 3 laki-laki. Tapi ternyata ya, Qasim, Ibrahim, ya, Abdullah, Ibrahim itu meninggal di masih waktu kecil. Masih bayi lah, itu sudah meninggal. Tapi Allah karuniakan 4 anak perempuan itu ternyata sampai besar. Jadi gadis. Sehingga Rasulullah tidak punya anak laki-laki. Dan itu pun kalau di orang-orang Quraisy dengan kejahiliahannya itu, kalau tidak punya anak laki-laki itu aib. Karena itu dianggap tidak lagi bisa melanjutkan keturunan kalau tidak ada anak laki-laki. Maka begitu pula dulu Abdul Muthalib, ya, kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu punya anak laki-lakinya cuma 1, Harits. Ya. Dan ketika Abdul Muthalib itu bermimpi, saat itu kan keluarga Hashim ya mewarisi untuk dulu Qusay yang pertama kali itu, ya, Qusay yang merebut kembali Mekah setelah dikuasai oleh Bani Huja'ah. Jadi ada dua kaum, Pak, di Mekah itu. Ya. Yang pertama adalah Jurhum. Inilah yang pertama kali menempati Mekah bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail, itu suku Jurhum dari Yaman. Kemudian datang lagi setelah itu generasi selanjutnya datang dari Yaman satu suku yang bernama suku Huja'ah. Ya. Setelah bertahun-tahun ternyata karena adanya Ka'bah dan banyak orang yang datang ke sana untuk berdoa dari seluruh negeri untuk berhaji sejak zaman Nabi Ibrahim, sehingga Mekah ini menjadi salah satu tempat yang kalau sekarang sebut petrodolar, ya, penghasil devisa besar. Karena setiap tahun minimal di musim haji, dan ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, orang-orang mau agama apapun, Pak, mereka mengetahui ada tempat di Mekah mustajab doa gitu. Jadi mau agamanya apapun, itu mereka meyakini bahwa Ka'bah sejak Nabi Ibrahim itu adalah tempat untuk meminta dan memohon. Maka datang dari seluruh negeri-negeri, ya, yang khususnya mereka tidak mendapatkan penjelasan dari nabi-nabi yang diturunkan, dari mulai Nabi
Yakub, ya, Nabi Ishak, Nabi Ismail kan di situ. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Yusuf, Su'aib, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, sampai ke Nabi Isa, itu tidak sampai Pak agama itu kepada mereka. Ya. Karena Nabi Isa hanya untuk Bani Israel dan semuanya itu untuk Bani Israel. Sedangkan manusia sudah menyebar di seluruh dunia, itu tidak mendapatkan cahaya agama atau kitab yang dibawa oleh Nabi yang utama ini. Sehingga mereka kebanyakan adalah pagan. Dia menyembah berhala, menyembah dewa-dewa dan seperti itu. Tetapi mereka meyakini di Mekah ada tempat yang mustajab doa. Maka yang datang ke Ka'bah itu adalah orang-orang yang bukan agama Nasrani atau agama Yahudi. Tapi manusia-manusia di luar itu yang tidak mendapatkan penjelasan tentang adanya agama Yahudi dan Nasrani, itu pada datangnya ke Ka'bah. Sehingga dengan demikian Mekah itu menjadi ramai sekali, didatangi banyak orang, apalagi di musim haji, sehingga itu kan mendapatkan devisa dari itu sampai sekarang. Sampai sekarang dipenuhi oleh banyak orang. Maka ini potensi kalau menguasai Mekah, maka itu akan mendapatkan penghasilan yang banyak dari situ. Ya. Maka terjadilah perang dengan suku Huja'ah, Quraisy, ya, Fihr. Quraisy itu dari keturunan Fihr, dari keturunan Kinanah, dari Bani Jurhum, itu perang dengan Bani Huja'ah. Dan ternyata dimenangkan oleh Bani Huja'ah, yang akhirnya Mekah dikuasai oleh Bani Huja'ah. Jadi kita mundur dulu ke belakang biar kita tahu seperti apa sebenarnya kondisi kejahiliahan itu. Akhirnya bertahun-tahun Mekah dikuasai oleh Bani Huja'ah, tidak lagi dikuasai Quraisy. Quraisynya akhirnya terpinggirkan dari kota Mekah, sehingga pengelolaan Ka'bah itu oleh Bani Huja'ah. Namun kemudian lahirlah Qusay, ya, dari keturunan Quraisy. Qusay ini tadi ingin merebut kembali Mekah ke tangan Quraisy dengan cara menikahi anaknya pimpinan dari Huja'ah. Ya. Dan ketika pimpinan Huja'ah ini meninggal, maka turun kembali penguasa itu kepada Qusay. Dan kemudian Qusay membuat kebijakan untuk menyingkirkan Huja'ah. Dan akhirnya terjadilah perang lagi antara pimpinan Qusay dari Quraisy dengan Bani Huja'ah, dan ternyata Bani Huja'ah kalah. Namun sebelum Bani Huja'ah meninggalkan Mekah, Zam-Zam ditimbun. Ya. Zam-Zam ditimbun, tujuannya adalah supaya kehausan dan tidak lagi memiliki air. Ada beberapa barang-barang emas dimasukkan ke situ untuk menutupi Zam-Zam itu, kemudian ditimbun. Dan saat Qusay dengan menguasai Mekah, Zam-Zam hilang. Jadi dari zaman Qusay tidak ada air, Pak, di dekat Ka'bah itu, karena Zam-Zam hilang. Tidak tahu di mana tempatnya. Dicoba digali-gali nggak ketemu gitu. Akhirnya, ya, setelah Ka'bah dikuasai oleh Quraisy kembali, mereka kesulitan air. Dan jemaah haji terus datang gitu, dan mereka membutuhkan minum. Dan itu adalah tekad turun-temurun bahwa ketika ada yang berdoa yang datang ke Ka'bah, itu harus dilayani. Karena dengan pelayanan yang baik, akhirnya mereka akan datang lagi. Itu hukum dagang aja, ya. Mereka akan datang lagi dan mereka akan belanja dari barang-barang yang dijajakan oleh orang-orang Quraisy. Jadi kan dilayani, tapi kesulitan air. Maka Qusay akhirnya membagi tugas kepada anak-anaknya. Bagian yang menjamu tamu siapa, bagian yang menjaga kunci Ka'bah siapa, bagian yang mengurusi ini siapa, dibagi kepada anak-anaknya. Abdul Manaf itu menguasai beberapa untuk bisa melayani. Kemudian menurun lagi, Abdul Manaf itu diturunkan lagi kepada anak-anaknya, khususnya Hashim. Hashim mendapatkan warisan untuk melayani para jemaah haji. Ini yang paling berat, Pak.
Ya. Untuk menyiapkan minum, ya, menyiapkan minum, makanan kepada para jamaah haji. Untuk menyenangkan dia sebagai tamu itu dimuliakan. Inilah sifat orang Quraisy ya Pak. Di balik itu kemuliaan yang memang Allah berikan kepada Quraisy. Ya. Dan itu turun lagi kepada Abdul Muthalib. Ya. Tamu-tamu semakin banyak sehingga kesulitan Abdul Muthalib itu untuk menyiapkan minum, harus ngangkut dari luar Mekah, ya, mengambil air dari sumber air, disiapkan di Mekah, kemudian diberikan, dijamu kepada para jamaah haji. Dan itu yang dilakukan oleh Abdul Muthalib sampai akhirnya Abdul Muthalib bermimpi tentang lokasi Zam-Zam. Ya. Lokasi Zam-Zam, bermimpi, dan itu beberapa kali mimpinya akhirnya dibenarkan oleh dirinya, oleh Abdul Muthalib, yang akhirnya Abdul Muthalib itu mengajak anak satu laki-laki, Harith, dan yang lainnya anaknya perempuan, ya, untuk menggali di tempat sesuai dengan mimpinya itu. Wah, orang-orang Quraisy yang lain, para pembesar, pemimpin Quraisy nih, ngapain kok Abdul Muthalib gitu? Menggali sekitar kurang lebih, kan Zam-Zam itu ada sekitar 50 meter lah Pak ya, dari Ka'bah itu. Mungkin sekarang sudah, waktu Abu Haji dulu 2001 itu masih ada Pak, masih bisa turun ke bawah ke sumurnya. Jadi dekat Ka'bah ya, sebelah lurus dengan Hajar Aswad itu ada sumur ya, dan itu sudah digali dan turun ke bawah. Waktu itu masih bisa kita melihat sumur Zam-Zamnya, itu masih bisa tahun 2001. Ya. Masih ada. Sekarang sudah tidak ada ya, hanya keran-keran saja. Nah, itu di situ Pak. Dan itu terletak di antara, di mimpinya itu kan ditunjukkan terletak di antara berhala Hubal yang paling besar dengan Hajar Aswad. Di antara ada berhala yang besar yaitu Hubal itu dengan Hajar Aswad. Ya, ada Hubal di sini di antara itu, dan tempat mengalirnya darah ketika disembelih. Jadi dulu orang-orang jahiliyah itu datang ke Ka'bah itu membawa berhala, kemudian di tempat berhalanya dia menyembelih ya, untuk sebagai persembahan gitu Pak kepada Tuhan-Tuhan mereka di Ka'bah itu. Dan airnya mengalir ke tempat yang lebih rendah di situ, dan disitulah tempatnya. Jadi antara Hubal dengan Hajar Aswad itu ada tempat yang rendah, dan kalau darahnya itu mengalir ke situ. Itu mimpinya. Akhirnya digali di tempat itu. Jadi sangat dekat dengan Ka'bah, digali. Berdua dengan Harith, tidak dikasih tahu kepada yang lain tentang mimpinya. Sehingga dianggap orang gila. Apa yang kau lakukan Abdul Muthalib? Nah, ini juga Abdul Muthalib sebagai pengetahuan, siapa nama aslinya Pak? Kan kalau Abdul Muthalib itu berarti hambanya Muthalib. Berarti pembantu Muthalib. Ya. Ini juga anak-anak sekarang mungkin banyak yang tidak tahu Pak, ditanya Abdul Muthalib itu. Ya. Itu kan bukan nama asli Abdul Muthalib itu. Ya. Abu Fauzana, berarti bapaknya Fauzana. Nama asli Abu siapa? Itu pasti ada nama aslinya. Abdul Muthalib itu pasti ada nama aslinya. Ya, ini juga ada riwayat sejarah yang harus kita ketahui gitu ya. Ketika Hashim meninggal, ya, kemudian anak laki-lakinya masih kecil sehingga diwariskannya kepada pamannya yaitu Muthalib. Ya, Hashim itu diturunkannya kepada Muthalib. Akhirnya Muthalib lah yang menggantikan Hashim untuk mengelola di Ka'bah. Ya, karena Muthalib itu tahu bahwa ternyata Hashim punya anak di Madinah. Jadi Hashim pernah menikah dengan orang Madinah. Ya. Pengen ikut ngaji Pak. Terus ya. Ya. Hashim itu menikah dengan orang Madinah. Jadi Madinah itu memang sejak dulu sudah ada hubungannya dengan Rasulullah. Menikah dengan orang Madinah dan punya anak laki-laki di sana. Maka Muthalib, ya, Muthalib ini pamannya, jadi Hashim ini menjemput anaknya Hashim di Madinah untuk diajak ke Mekah, karena sesungguhnya engkau yang mewarisi dari Hashim. Namanya Saibah. Namanya Saibah. Kenapa Saibah? Saibah itu artinya uban Pak, huis. Kenapa? Karena masih kecil sudah ada huisnya.
Maka disebutlah Saibah. Maka dibawalah Saibah ini dari Madinah karena dijanjikan akan menggantikan ayahnya, yaitu Hashim, ya, dibonceng, ya, di belakangnya Muthalib. Kalau dulu pakai unta gitu, datang masuk ke Mekah. Maka orang-orang mengatakan, oh itu Muthalib baru datang dari Madinah, dari Yathrib. Itu bawa siapa? Oh itu mungkin Abdul Muthalib gitu. Hambanya Muthalib, pembantunya Muthalib. Disangkanya anak yang dibonceng oleh Muthalib itu adalah budaknya, hambanya. Maka dipanggillah anak itu Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. Padahal namanya Saibah. Ya, ini sejarah sedikit untuk diketahui. Namanya Saibah. Makanya terus dipanggillah sampai besar, sampai menguasai itu Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. Begitu. Dan itu dengan anaknya menggali di tempat itu, dicemooh, dihina, ya begitu. Dan Abdul Muthalib tidak berdaya, ya tidak berdaya, disebut orang gila lah menggali di tempat itu. Apa yang kau lakukan, wahai Abdul Muthalib? Bersama Haris, anaknya. Dan ternyata ditemukanlah emas di situ, di galian itu. Oh, mulailah orang-orang berkumpul ngeliatin Muthalib dengan Haris hanya lala aja, Pak. Karena gali itu. Ya. Namun ternyata sudah mendapatkan emas, itu menjadi miliknya Muthalib, dibawa ke rumahnya. Besok dilanjutkan lagi terus, sampai akhirnya terpancarlah air keluar. Akhirnya orang-orang, oh Zam-Zam. Menurut orang tua kami, cerita orang tua kami kan udah puluhan tahun Pak, di zaman Qusay. Mereka hanya mendengar bahwa dulu dekat Ka'bah ada air yang disebut Zam-Zam. Tapi mereka generasi itu sudah tidak lagi menemukan air Zam-Zam. Maka ketika menemukan, itu menurut kakek saya katanya ini adalah Zam-Zam. Akhirnya dan Abdul Muthalib akhirnya terdesak, ya terdesak karena tidak punya kekuatan yang membela dia. Ketika saling memiliki, ini milik kami, ini karena tempat di tempat kami semuanya, ini milik kita. Abdul Muthalib, saya yang menemukan, harusnya milik saya gitu ya. Terjadilah ketegangan gitu. Dan Abdul Muthalib tidak berdaya, Pak. Kenapa? Karena tidak punya anak laki-laki. Cuman satu anak laki-laki masih muda dan tidak ada yang membelanya. Anak-anak Abdul Muthalib semuanya perempuan. Ya, lebih banyak perempuan. Sedangkan anak laki-lakinya cuma satu. Tidak berdaya. Ya, Haris tidak bisa membelanya, sedangkan terdesak Abdul Muthalib. Maka disitulah terucap Abdul Muthalib. Sungguh aku tidak punya anak laki-laki yang banyak. Andaikan aku punya laki-laki yang banyak, mungkin aku akan bisa memenangkan perdebatan perebutan Zam-Zam itu. Ya, akhirnya terucap di depan Ka'bah, Pak, di Multazam. Sungguh aku bersumpah, andaikan aku memiliki 10 anak laki-laki, aku akan korbankan satu. Aku akan sembelih satu orang. Itu perkataan itu Pak, di depan Ka'bah dikatakan itu. Ya, namun akhirnya ya dari keluarga Hashim pun membelanya, yang akhirnya sudah tanyakan kepada ahlinya aja. Ya, siapa yang sebenarnya menguasainya? Ya, akhirnya ditanyalah kepada hakim, siapa yang menemukan itulah yang memilikinya. Tapi harus dipergunakan untuk masyarakat. Jadi hasil hakim itu begitu. Pemiliknya adalah yang menemukan itu, tapi akhirnya harus digunakan untuk kepentingan masyarakat Quraisy. Itu keputusannya. Yang akhirnya Zam-Zam itu dikuasai oleh Abdul Muthalib, tapi akhirnya dipergunakan untuk kesejahteraan semuanya. Dan itulah hasil keputusan dari musyawarah tentang perebutan Zam-Zam. Ya, akhirnya sudah begitu. Jadi Zam-Zam dikuasai oleh Abdul Muthalib, tapi dipergunakan untuk. Namun hari berganti, tahun terus berganti tahun, yang akhirnya Allah karuniakan 10 orang anak laki-laki. Ya. Teringat mimpi Abdul Muthalib. Mimpi tentang nazar yang dia sebutkan di depan Ka'bah. Ya. Hei Abdul Muthalib, engkau pernah bernazar, andaikan memiliki 10 anak laki-laki, maka engkau akan korbankan satu. Kini engkau sudah memiliki anak laki-laki. Ya. Ya. Tunaikan nazarmu. Kaget Pak. Bangun. Biasa Inggris kacumpana sok lupa dengan janjinya.
diingatkan dengan mimpi. Akhirnya teringat itu, dan ya, Abdul Muthalib orang yang komitmen, akhirnya janjinya itu ditunaikan. Ya, ditunaikan. Akhirnya pilih, sampaikan 10 anaknya dikumpulkan, masih ada yang kecil gitu ya. Ya, seperti Hamzah masih kecil, Abbas masih kecil. Ya, dari anak laki-laki ini, ya. Abu Lahab yang paling besar gitu. Dan semuanya, ya. Ada Abu Thalib di situ, semuanya kumpulkan. Ya. Sesungguhnya aku pernah bernazar. Bagaimana pendapat kalian, kata Abdul Muthalib? Ya, nazar apa ayah? Andaikan aku memiliki 10 anak laki-laki dan kini aku memiliki anak laki-laki. Jadi kebanggaan punya anak laki-laki di masa jahiliyah itu, Pak. Ya. Dan aku akan korbankan 1 orang. Oh. Kaget itu Pak anak-anaknya begitu. Aku tidak punya pilihan. Aku bermimpi diingatkan tentang hal ini. Maka aku harus memilih di antara kalian yang harus dikorbankan. Ya. Gimana Pak kira-kira kalau kita ke anak-anak kita begitu Pak? Dan anak-anak kita pambung-mung kan, mana yang mau saya gitu. Beda dengan Ismail Pak. Dari Ismail Nabi Ibrahim sampaikan ya, kalau ini perintah Allah laksanakan ayah. Ya, semoga aku termasuk orang yang sabar kata Nabi Ismail. Ini enggak. Tetapi aku harus tunaikan. Kalau begitu tidak ada yang bersedia, aku undi. Diundi Pak. Orang mah dikocok sekarang 10 anaknya dikocok. Keluar siapa? Abdullah. Ya. Anak yang dia paling disayangi Pak Abdullah. Dan berbeda dengan kakak adiknya yang lain. Abdullah itu. Ya. Yang paling rapi, paling bersih, paling akhlaknya baik ya di masyarakat, paling ganteng. Sehingga banyak wanita yang menginginkannya Pak kepada Abdullah itu. Jadi yang terpilih malahan anak yang paling baik, pangbagerna. Biasanya kalau punya anak lebih dari 1, kesok ayah nu beda ada ya teh. Nu ayah nu Pak, ieu mah soleh ya budak teh anak saya yang 1 ini. Nu ieu mah aduh rada susah. Memang kadang-kadang ada 4, ada 5, saya anak 4, 3 laki-laki aja beda-beda Pak. Ieu mah ieu mah beda-beda. Dia anak 10 laki-laki, ya. Itu beda-beda. Dan yang paling baik akhlaknya, ya, yang disenangi oleh masyarakat, paling someh ke masyarakat, paling ganteng, yang banyak disenangi oleh para wanita-wanita di sana, itu Abdullah, Pak. Wah, gimana? Dan kakak-kakaknya pun sayang kepada Abdullah. Sayang. Gitu. Maka kakak-kakaknya membela, jangan Abdullah. Ya, ini adalah anak sayang dan disenangi oleh masyarakat, dan masyarakat pun tahu Pak. Ketika itu jangan Abdullah. Ya tuh kata Abdul Muthalib, siapa tuh gantinya so kalau nggak mau Abdullah? Pada nggak mau semua. Ya, nggak mau. Akhirnya masyarakat pun tahu dengan adanya nazar ini, maka mendesak Abdul Muthalib, jangan kau lakukan itu wahai Abdul Muthalib. Jika kau lakukan ini kan menjadi kebiasaan nanti orang-orang jahiliyah. Karena ini public figure Pak Abdul Muthalib itu, pembesar, jadi pemimpin gitu di Mekah itu. Ya kalau pemimpin yang ngikutin nanti menjadi budaya di mereka. Nah itu yang ditakutkan oleh masyarakat. Apalagi yang terpilih Abdullah. Yang terpilih, masyarakat nggak setuju, jangan kau lakukan itu. Tapi gimana dengan nazarku kata Abdul Muthalib? Bagaimana dengan nazarku? Dan aku sudah diingatkan di dalam mimpi. Itu artinya aku harus tunaikan nazarku ini. Bingung Pak. Kumaha? Ya. Kalau bukan Abdullah hasil dari undian, siapa? Dari 9 anak yang lain. Ada yang ngegantiin Abdullah enggak? Ada. Nama? Penting jangan Abdullah, tapi ngeganti nggak mau. Maka ini deadlock lah gitu ya. Seperti apa? Akhirnya masyarakat sudah minta bantuan ke dukun. Waktu itu kan ahli hakim itu mintanya ke dukun Pak. Dianggap itu. Akhirnya didatangkanlah seorang dukun wanita gitu ya. Akhirnya keputusannya adalah ya tetap dilakukan nazarnya tapi diganti dengan kambing. Ya. Hasil undiannya siapa? Abdullah. Undi Abdullah dengan 10 ekor unta. Ya. Jadi diundi akhirnya dipilih Abdullah 10 ekor unta. Ya. Jika Abdullah yang terpilih,
maka harus keluarkan 10 ekor unta. Ya, begitu. Sampai nanti yang terpilih 10 ekor unta. Ya. Ternyata diundi, Pak, pakai panah kalau dulu tuh dikocok. Dilihat, Abdullah 10 ekor unta dikeluarkan, disedekahkan. Itu, Pak, bukan disedekahkan sebenarnya, disembelih. Dan dagingnya dibiarkan aja, Pak. Yang penting disembelih aja. Tidak dikonsumsi. Yang mau silakan ambil, tetapi itu dibiarkan aja setelah disembelih itu. Ya. Kocok yang kedua, Abdullah lagi. 3, Abdullah lagi. Terus Pak Abdullah. Sampai 10 kali, Pak. Yang 10 kali diambil, baru 10 ekor unta. Abdullah selamat dengan diganti 100 ekor unta. Ya. Jadi begitu berharganya ya Abdullah itu sebanding dengan 10 ekor unta ya kalau dinilai itu. Ini. Akhirnya selesai permasalahannya, Abdullah selamat, tidak terjadi penyembelihan itu, tapi diganti dengan 100 ekor unta untuk disembelih. Dan itu disembelih, setelah itu silakan kalau yang mau dagingnya ambil saja, kalau enggak biarin aja. Yang penting sudah ditunaikan aja itunya. Masya Allah, ini kemuliaan ya. Dan inilah kejahilian yang terjadi di masa-masa sebelum Rasulullah SAW. Nah, begitu pula Rasulullah ternyata menurun. Punya anak laki-laki meninggal semua, Pak. Yang ada adalah anak perempuan. Dan anak perempuan ini, karena Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat terpandang, orang yang memiliki kedudukan. Ini dari Bani Hashim, anak keturunan dari Abdul Muthalib gitu. Kemudian dari seorang ayah yang memang disenangi masyarakat, Abdullah. Makanya ini Pak, nasab itu penting, Pak. Ya, nasab itu penting. Kalau mau nikahkan kita harus tahu bibitnya, bibit, bebet, bobot. Bibit itu penting. Ya. Dan Rasulullah SAW itu adalah dari bibit yang luar biasa. Ya. Tetapi tidak memiliki anak laki-laki. Akhirnya yang ada anak perempuan. Orang-orang itu Pak ingin menikah besanan dengan Muhammad SAW. Karena punya kedudukan. Selain itu ada orang yang paling jujur, ya, paling baik akhlaknya. Jadi kalau besanan dengan Muhammad SAW derajatnya keangkat. Ya, kalau besanan itu memang begitu. Sekarang pun masih ada ya besanan dengan seseorang untuk mengangkat derajatnya dia. Begitu. Itu di jahiliyah seperti itu. Yang punya kuasa itu Abu Lahab. Maka begitu kehormatannya, Abu Lahab pun akhirnya melamar kepada keponakannya Rasulullah Muhammad SAW untuk menikahkan anaknya Abu Lahab itu dengan anaknya Rasulullah yang wanita. Akhirnya Roqayyah ya, dan juga Ummi Kulthum yang akhirnya dinikahkan itu dengan itu semua. Ya. Namun lihat, setelah Rasulullah SAW mengajarkan tauhid, setelah diangkat menjadi Rasul, ya, kemudian mengajak kepada tauhid, Abu Lahab lah orang pertama yang memerangi Rasulullah. Ketika diajarkan tentang la ilaha illallah, apakah kalian percaya kepadaku? Percaya. Apakah kalian percaya? Ya. Kepadaku apapun yang aku katakan adalah benar, percaya. Semua masyarakat percaya, Pak. Kalau begitu, maukah aku ajarkan sesuatu yang akan membuat kalian bahagia dunia akhirat? Apa itu Muhammad? Apa itu Muhammad? Qul la ilaha illallah. Katakan, tiada ilah selain Allah. Mulai dari situ, Pak. Ketika diajak bertauhid, artinya ya, bertauhid itu artinya mulai kebiasaan-kebiasaan tanpa aturan yang jelas dari Allah, akhirnya menjadikan Allah sebagai ilah, artinya semua cara hidup itu harus dengan aturan-aturan dari Allah. Itulah ilaha illallah. La ilaha ilaha. Tidak ada. Ilah artinya sesuatu yang lebih dipentingkan, lebih dicintai, lebih dimuliakan semua kecuali Allah. Termasuk aturan-aturan hidup kita harus ngikutin Allah. Disitulah mulai ternyata orang-orang jahiliyah itu tidak mau menjadikan Allah satu-satunya ilah. Tidak mau.
Dan Abu Lahab lah yang pertama kali tentang dipukul Rasulullah itu. Rasulullah kan ada di atas tangga Ka'bah ketika menyampaikan itu, dipukul, Rasul terjerbab jatuh, ya. Rasulullah maka disitulah turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tabb. Yang pertama itu baca tahsinnya harus pertamanya gitu. Ya. Kenapa? Karena ada satu-satunya kalau dari ba, huruf ba-nya di tasjid. Coba lihat beda ya. Kalau yang selanjutnya tidak ada tasjidnya. Ya, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya. Dan kemudian lanjutannya tidak ada, ba-nya itu di tasjid. Ini apa? Karena ini untuk menekankan bagaimana marahnya Allah kepada Abu Lahab. Maka kita pun harusnya dengan marah membacanya tabbat yada abi lahabi wa tabb. Gitu. Dan ada tasjidnya di situ. Begitulah ya saat memukul Rasulullah, turun kepada Rasul tentang kalimat itu. Ternyata pamannya sendiri itu dilaknat oleh Allah dan istrinya. Ya, dilaknat oleh Allah. Dan setelah itu minta kepada anak-anaknya, ceraikan anak-anak Muhammad, kata Abu Lahab. Akhirnya ya anak-anak Abu Lahab ini menceraikan semua anak-anak Rasulullah. Ruqayyah hanya diceraikan, Ummi Kulsum diceraikan, yang akhirnya nanti dinikahi oleh Utsman bin Affan. Dua-duanya itu dinikahi oleh Utsman bin Affan. Diceraikan itu. Inilah bagaimana kejahilian yang terjadi. Maka Rasulullah SAW itu datang untuk mengembalikan manusia ya, ke dalam cara hidup menurut Allah dan Rasulnya. Itulah agama. Itulah agama. Jahiliyah adalah orang-orang yang melakukan aktivitas hidup tanpa aturan Allah. Semaunya, itu jahiliyah. Jadi kalaupun sekarang ada cara hidupnya semaunya sendiri, padahal dia mengaku agama Islam, mungkin di KTP-nya agama Islam, tapi cara hidupnya ternyata tidak mengikuti aturan-aturan yang Allah berikan, yang Rasulullah contohkan, maka dia itu jahiliyah. Ya. Itu jahiliyah orang itu ya begitu. Dan ternyata balik lagi kepada yang awal, dengan keadaan yang seperti itu, dia mengaku Muslim, namun cara hidupnya tidak mengikuti aturan-aturan Allah, maka itu dilaknat oleh Allah. Andaikan dia itu dalam keadaan makmur, sukses hidupnya, tapi cara hidupnya tidak mengikuti aturan yang Allah tetapkan, maka itu yang disebut dengan istidraj. Dilaknat oleh Allah. Dan itu laknat terbesar, itu istidraj. Sudahlah dia ngaku Muslim, kemudian cara hidupnya tidak mengikuti cara yang sudah diajarkan dalam agama Islam, semaunya aja dia melakukan aktivitas, dan sukses dia, harta punya, sejahteranya ada. Itulah istidraj. Karena kalau dia mengaku Muslim, sudah seharusnya dia mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dalam kejahiliahan yang seperti itu. Maka Islam datang, Rasulullah datang, ini adalah untuk mengajak kembali manusia, mengembalikan sesuai dengan fitrahnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertauhid kepada Allah. Dan inilah jalan kebenaran, jalan yang akan membawa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dakwah dimulai oleh Rasulullah SAW setelah menikah dengan Khadijah, kemudian diangkat menjadi Rasul. Misinya adalah mengembalikan manusia, dan ini akan sampai akhir zaman terjaga. Siapa yang hadir kemarin di kajian Ustaz Rahmat Baikuni ada? Hah? Bapak ada nggak? Aduh sayang Pak kalau nggak ikut. Kita di Ahsanul Mahmudah di 4 titik kemarin Pak, termasuk di Masjid Agung. Kita mendapatkan pencerahan seperti apa sebenarnya akhir zaman ini. Ya, secara nas, secara dalil. Kenapa? Karena akhir zaman ini bukan ramalan, Pak. Ya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan terjadi ini bukan ramalan. Ini bisyarah, berita, kabar dari Rasulullah SAW dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kajiannya banyak sekali memberikan pencerahan bagi kita, dan ini menjadi kewaspadaan untuk kita. Nah ini sekarang banyak karena tidak mempelajari tentang tanda-tanda akhir zaman, akhirnya dia terlena, merasa sudah soleh,
merasa sudah baik, yang penting ibadah, yang penting. Padahal mungkin dia tidak sadar bahwa adanya fitnah-fitnah yang memang dilancarkan di akhir zaman ini, yang mereka terbawa arus seperti ini. Beda dengan orang yang mengetahui tentang tanda-tanda akhir zaman. Dia tidak akan ikut serta melakukan hal-hal yang memang sudah dibisyarahkan oleh Rasulullah. Contoh AI ini, Pak. Kemarin dibahas tentang AI. Hati-hati, AI itu biang kebohongan, biang hoax. Dan benar kata Rasul, akan muncul sebelum datangnya Dajjal itu kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Dengan teknologi AI ini banyak kebohongan yang dibuat. Maka jangan terlalu percaya ke berita, Pak. Ya, berita itu bisa aja dibuat dengan teknologi AI. Ya. Dan kebohongan dibuat sedemikian rupa. Ya. Dengan AI ini. Dan makanya karena ini biang kebohongan, maka nanti di akhir zaman Allah akan hancurkan teknologi ini sebelum datangnya nanti Dajjal itu hancur teknologi ini. Ya. Nah, ini kita waspada. Kalau kita tahu bahwa teknologi akan hancur dan Rasulullah katakan akan kembali kepada zaman seperti kita ini, ya kata Rasul zaman itu, jadi tidak ada lagi listrik, tidak ada apa, maka waspadalah kita ini. Dan selain itu, kita jangan sampai ketergantungan kepada ini. Sekarang begitu ketergantungannya kepada handphone, semua dengan teknologi yang digantungkan. Dan nanti akan hilang, maka orang yang seperti itu akan stres nanti akan menghadapi zaman itu ke depan. Maka mulai kita ini, jadikan teknologi kita ini untuk bermanfaat, tidak ketergantungan seluruhnya diandalkan dengan teknologi. Karena pada akhirnya teknologi akan hancur. Ya, ini pesan, maka mungkin RDA pun sekarang mau mulai gitu ya, minimal dari semua santri-santri mukim ya, akan latihan, Pak. Ya, akan latihan mungkin nanti sebulan itu tanpa listrik, tanpa internet, tanpa kompor gas. Di latihan orang teh. Bisa sebulan we gitu. Ya, kembali nyecur, latihan. Ya. Kita kembali lagi ke zaman yang akan kita persiapkan. Kita mungkin latihan memanah, latihan berkuda yang sesuai dengan perintah Rasulullah, kita harus latihan. Karena pada saatnya itu akan datang masa ini. Supaya generasi anak-anak kita ini bukan generasi-generasi yang dikendalikan oleh teknologi sekarang ini. Ya. Insya Allah santri keuangan juga kesal dengan generasi sekarang itu. Ya, saya membutuhkan 10 orang yang saya akan didik mereka. Ya, kita sekolahkan dia sampai S3, ya. Saya minta kepada mahasiswa ITB kata dia, kirimkan 10 orang terbaik, saya akan biayai dia sampai lulus S3, sampai menguasai keahlian itu. Hanya sudah siap, tapi satu demi satu tidak mau melanjutkan program ini kata dia. Hanya satu demi satu, dan akhirnya mundur semua dari 10 orang itu. Ya. Kenapa ditanya gitu? Ingin tahu alasannya apa? Karena mereka Gen Z gitu. Mereka cara berpikirnya berbeda dengan sekarang. Wah, lu harus dikuliahkan, berarti nanti harus kuliah dulu sampai S3, nanti S3 nanti dididik keahliannya, masih lama tuh. Jadi saya tidak bisa menikmati keadaan sekarang, harus fokus dalam, enggak, saya mundur. Jadi berbicara gitu. Saya aneh memang generasi ini, sekarang ini. Nah, kenapa? Karena memang dibuat mentalnya yang seperti itu generasi kita ini. Maka ingin kembalikan lagi bagaimana pendidikan ini memang kita harus latih mental-mental anak-anak kita karena akan menghadapi akhir zaman seperti apa yang sudah dibisyarahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, alhamdulillah kita yang ikut kemarin kajian di beberapa titik dengan Ustadz Rahmat Baikuni, ya mudah-mudahan itu ada manfaatnya dan banyak nasihat yang diberikan kemarin secara khusus. Yang mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang menjadi bermanfaat untuk apa yang disampaikan ini sebagai ibroh dan pelajaran dari sejarah-sejarah yang terjadi. Dan insya Allah ya, Allah istiqomahkan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afi wa yu'afi majidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li zalali wasikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anawir qulubana binuri hidayatik
kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah ya Allah wa na'udzu bika min su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian tentang surga dibawakan Ustaz Abu Wadana selesai. Semoga ilmu yang didapat hari ini, informasi tentang Allah kita dapat diterima dan kita mengasihkan dalam hidup masyarakat. Doa terbaik untuk guru kita, semoga guru selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam berdakwah dan menjadikan sebagai ajarannya guru kita. Belum tentu kajian tentang surga kali ini berarti bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemana Pak Asep? Siapan berangkat. Kemarin saya ngiringan ini tanggal apa? Penyelenggara haji deh. Tapi itu.